Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita masuk dalam pembahasan tema 5 pahlawanku, subtema 2, pembelajaran 3. Berikut adalah tujuan pembelajaran di hari ini. Orang yang bermanfaat bagi orang lain dapat disebut sebagai pahlawan, termasuk para pengrajin. Di samping ini adalah gambar seorang pengrajin manik-manik. Tahukah kamu apa saja peralatan yang digunakan oleh pengrajin manik-manik itu? Ya, pengrajin tersebut tampak menggunakan manik-manik, benang, dan alat bantu berupa kaca pembesar atau lup. Pernahkah kalian melihat sebuah lup atau kaca pembesar? Lup, atau bisa disebut dengan kaca pembesar, atau bisa disebut juga dengan suryakanta, merupakan salah satu alat optik yang berfungsi untuk dapat melihat benda-benda yang berukuran kecil. Hal ini karena dalam lup terdapat lensa-lensa cembung. Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang lebih dikenal dengan nama Al-Hazen adalah cendekiawan muslim yang pertama kali mengenalkan prinsip lup. Lup atau kaca pembesar ditemukan lewat berbagai penelitian dan penyelidikannya tentang cahaya. Hasil-hasil penelitiannya banyak memberi pengaruh bagi ilmuwan barat seperti Bacon, Vogel, dan Kepler. Prinsip dasar yang ada pada lup sebagai penemuan Al-Hazen dalam perkembangannya digunakan juga untuk penciptaan mikroskop, juga teleskop. Sekarang, mari kita mencoba untuk membuat lup sederhana. Alat dan bahannya antara lain kantong plastik, air, dan kertas. Kalian bisa menggunakan kertas, buku, atau kamus yang ada di sekitar kalian. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video berikut ini. Hari ini, Ibu akan mempraktekkan cara membuat lup sederhana. Alat-alat yang kita butuhkan antara lain kantong plastik bening ukuran seperti ini, air, dan buku untuk tulisan. Kita bisa pakai buku kamus atau buku yang ada di sekitar kita ya. Caranya cukup gampang. Yang pertama adalah kita masukkan dulu air mineral ke dalam plastik ini. Ya, kita masukkan seperti ini, tidak usah penuh ya, segini pun cukup. Kemudian kita ikat, nah, boleh kalian mengikatnya langsung seperti Ibu ataupun dengan menggunakan karet plastik atau karet gelang. Nah, kemudian kita ambil satu buku. Nah, seperti ini ya jadinya hasilnya ya. Kemudian kita ambil satu buku. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, tulisannya kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita bandingkan. Kalau Ibu buat seperti ini, kira-kira tulisannya jadi bagaimana ya? Wah, apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar kan ya? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, hal ini bisa terjadi karena pembiasan cahaya. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat atau udara menuju kepada medium yang rapat atau air, maka cahaya tersebut akan dibiaskan.
Akibatnya, tulisan yang kecil akan tampak lebih besar. Nah, silahkan kalian coba di rumah. Setelah kita melakukan percobaan, mari kita berlatih untuk menyimpulkan percobaan kita tersebut. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Ya, dari percobaan tersebut, kita mendapatkan bahwa tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik lebih besar dan tampak lebih jelas. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pembiasan cahaya oleh air. Kesimpulannya adalah salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat atau udara ke zat yang lebih rapat atau air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Inilah yang menyebabkan tulisan menjadi tampak lebih besar jika kita lihat dari depan loop. Coba kita berlatih melengkapi laporan kegiatan percobaan berikut ini. Saat kita melakukan percobaan, jangan putus asa ya, terus semangat dan gigih sampai percobaanmu berhasil. Sifat pantang menyerah dan gigih merupakan salah satu sifat kepahlawanan. Hari ini, kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Agung, yaitu seorang sultan dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa hingga saat ini. Setelah kita melihat atau membaca kisah mengenai Sultan Agung, mari kita coba untuk mengisi tabel berikut ini. Sultan Agung berasal dari daerah Mataram. Perjuangan yang beliau lakukan adalah beliau melawan Belanda dan beliau juga melestarikan budaya daerah. Peninggalan yang beliau hasilkan antara lain seni dan kalender Jawa. Beliau juga dikenal sebagai penulis sastra genting. Perilaku yang patut ditiru dari Sultan Agung antara lain, beliau amat sangat menghargai orang lain. Beliau juga selalu menjunjung tinggi kesetaraan. Beliau tidak memandang masyarakatnya dari kekayaan. Bahkan meminta kepada para bawahannya untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat. Inilah salah satu makam dari Sultan Agung. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.